Bapak Ibu dimulai aja ya, sambil menunggu guru yang lain. Sudah direkam nih, buat arsip Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru Mendidik SMA Negeri 1 Cikulur. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di acara ngopi ya, ngobrol bareng seputar persiapan pembelajaran dan kita bersyukur atas kesempatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan dan bisa beraktivitas di rumah masing-masing atau di sekolah ya. Sehingga kita bisa hadir di forum virtual online ini. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, pada sahabatnya dan pengingat setia sampai ke akhirat. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan dari kegiatan hari ini yang pertama, berdasarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kita diminta untuk mempersiapkan pembelajaran dan MPLS. Sehingga kita susun agenda kegiatan dari hari Senin sampai Jumat yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dalam rangka untuk persiapan pembelajaran dan MPLS. Adapun kegiatan yang dilaksanakan hari ini yaitu kegiatan informasi kurikulum, kemudian informasi MPLS, serta berbagi informasi kesepakatan kelas. Pada kesempatan ini kita tidak bisa bertemu secara tatap muka karena arahan dari Bapak Kepala Sekolah belum bisa untuk tatap muka karena masih masa PPKM, pembatasan kegiatan masyarakat, PPKM darurat yang akan dilaksanakan sampai tanggal 20 Juli 2021. Oleh karena itu, dengan segala kekurangan dan hambatan, kita mengadakan pertemuan secara Zoom meeting. Walaupun ini beberapa kali sudah dilaksanakan, tetapi kita akan mencoba kembali melaksanakannya. Beberapa waktu lalu sudah dilaksanakan dengan metode Zoom meeting atau Google Meet atau WebEx dan sebagainya. Dan alhamdulillah sekolah memfasilitasi langganan Zoom meeting bulanan dan kita gunakan. Alhamdulillah pagi tadi sudah digunakan untuk siswa kelas 11 dan kelas 12 dengan kegiatan informasi kesepakatan kelas. Alhamdulillah yang mengikuti kurang lebih 35 siswa. Nah, baik Bapak Ibu, nanti mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa mengkritisi dan memberikan umpan balik, saran kepada kita semua sehingga kegiatan kita selama setahun yang akan datang bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tetap kita semoga selalu sehat selalu dan bahagia dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik, langsung saja
yang pertama Pak Asep dulu ya, silakan Pak Asep. Informasi kesiswaan dulu atau MPLS. Sekarang Mas Is. Ya boleh Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini, menjelang siang, menjelang kokobok, kita bisa bertemu dalam aplikasi Zoom ya. Awalnya saya sudah menyiapkan untuk share screen Pasis, tetapi karena ini kendala ada di luar ini sebenarnya. Oke, halo. Ya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum. Kembali. Oke, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa menyiapkan share screen di kegiatan kali ini, padahal sudah disiapkan pada laptop yang satu, karena ini memakai laptop yang kedua, jadi datanya masih di kolam renang JJ Asri, tidak bisa dibawa ke Cibadak ya. Jadi mohon maaf sekali lagi. Adapun informasi tentang kesiswaan, insya Allah nanti sesuai edaran dari Pendidikan Provinsi Banten, Dinas Pendidikan Provinsi Banten, bahwa kita akan mengadakan MPLS pada tanggal 19, terus libur tanggal 20, 21, 22 dilanjut. Ada tambahan materi karena memang kita harus mencoba untuk masuk ke model semua siswa kelas 10. Jadi ada hari Jumat semua siswa kelas 10 itu kita coba untuk masuk ke pembelajaran di model. Basis terkait lebih kepada niat kita ya, niat awal kita untuk membina siswa. Bagaimanapun juga terus terang saya suka sedih dan sekaligus kadang-kadang suka bangga ketika melihat siswa kita aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh kedinasan, baik itu tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Adeng kemarin, ya alhamdulillah kita juga mendapatkan peringkat kedua di bidang solo vokal putra, dan ini merupakan sebuah kebanggaan kita bersama tentunya. Nah, saya harapkan ke depan kita juga punya niatan yang sama gitu, walaupun dalam kondisi COVID seperti ini, tetapi kita mencoba untuk dari awal, mulai bulan Agustus lah, kita sudah mensaring atau kita sudah menyiapkan siswa-siswi yang akan kita ikut lombakan pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kedinasan. Seperti halnya KSN ya, Kompetisi Sains Nasional, FLS 2N dan O2SN. Terus terang kemarin kita terkesan dadakan, dan alhamdulillah walaupun dadakan Pak Adeng bisa peringkat kedua kita dibilang solo vokal. Nah, untuk tahun ajaran 2001-2002 ini, saya harapkan bahwa ada persiapan yang lebih matang, Basis. Dan ini pasti ketika kita persiapan lebih awal dari mulai Agustus, kegiatan-kegiatan Olimpiade apapun, itu tentunya terkait dengan masalah pendanaan. Ini bisa dibicarakan nanti dengan Bapak-Bapak sekolah. Karena kalau saya dengar dari sekolah-sekolah yang lain, pembinaan untuk kegiatan Olimpiade Sains atau KSN sekarang itu dari jauh-jauh hari siswa sudah diberikan bekal soal-soal untuk ujian gitu. Selanjutnya terkait masalah kehadiran siswa, ini mohon maaf saya tidak terstruktur barangkali berbicaranya karena ini adalah ngobrol bareng saja, kita santai. Terkait masalah kehadiran siswa di model maupun di WhatsApp group, kendalanya ini kita sudah tahu lah, sudah terdetek oleh semua, apalagi wali kelas mungkin paham bagaimana siswanya, tetapi bagaimana kendala-kendala itu bisa kita atasi gitu.
Terus terang saya sedih sekali ini banyak kelas 10 yang baru masuk tapi sudah nge-WA ke saya mencoba untuk mengundurkan diri karena alasan-alasan ekonomi ya, tidak punya handphone, tidak punya pulsa, nggak ada kendaraan dan lain sebagainya. Nah ini harus kita pikirkan bersama gitu dalam kesempatan kali ini. Karena MPLS kan nanti tanggal 19 juga akan melaksanakan Zoom seperti ini. Nah, saya khawatir bahwa dari 144 misalnya. Tapi mudah-mudahan kekhawatiran saya itu tidak terjadi lah. Mudah-mudahan semua siswa kita di MPLS nanti 144 siswa ikut semua. Itu saja barangkali Pak Sis ya, sementara. Nanti kita sambung. Intinya saya ingin berharap bahwa kita kembalikan kepada niat awal lah sebagai pendidik ya. Gitu. Dan mudah-mudahan semuanya kita bisa melaksanakan pembelajaran online di Moodle. Adapun misalnya Bapak Ibu guru yang masih ada kendala lain hal, itu bisa kita asali bersama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Asep Saifuddin MPD yang sudah menyampaikan tentang informasi kesiswaan dan MPLS kurang lebih secara garis besar. Untuk MPLS dilaksanakan tanggal 19 sampai tanggal 22 ya. Kemudian mengharapkan kita agar mempersiapkan kembali kegiatan-kegiatan kesiswaan dari awal dari bulan Agustus. Kemudian untuk kendala kehadiran siswa ini harus kita hadapi bersama-sama dengan mencari solusi, ya. Terutama dari kuota atau handphone atau kendala siswa ke sekolah gitu ya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, acara kedua ini informasi dari kurikulum sama dengan Pak Asep juga ini share screen-nya atau informasinya hanya beberapa saja, kurang lebih sudah saya ketik ini ya informasi kurikulum. Kelihatan Pak Aming? Halo Pak Aming? Kelihatan Pak Asep? Oke, terbaca dengan jelas pasti. Lanjutkan. Kelihatan Pak. Nah baik, kurang lebih kita sudah melaksanakan PJJ ini dari bulan Maret tahun 2020 ya. Kurang lebih kita sudah 1 tahun ini PJJ dan ini tahun ajaran yang kedua. Nah, ini ada beberapa informasi yang saya sarikan dari beberapa video yang sudah di-share. Video tersebut sudah saya download dan dibaca. Dan saya sarikan saja ya. Yang pertama, ini kita sudah ada kurikulum darurat. Jadi Bapak Ibu sudah memahami bahwa kurikulum darurat ini ya, kurikulum darurat ini sudah kita pahami. Jadi nanti Bapak Ibu cek KD-KD yang sudah kita bagikan, yang sudah disesuaikan dengan kondisi darurat. Ya. Nah kita akan mengharapkan siswa belajar dari KD-KD yang sudah kita sepakati dengan menggunakan kondisi darurat. Nah. Kemudian yang kedua, nah ini sama dengan yang kemarin, kita pembelajaran masih secara daring, ya, menggunakan tautan pjj-semancip.sjid serta WhatsApp. Insya Allah berdasarkan evaluasi yang kemarin dilakukan, kita akan mengusulkan penambahan server sehingga ketika ujian bisa lebih lancar lagi ya.
dan pembelajaran. Nah, kemudian, nah kita sudah ada jadwal tersedia. Nah, ini jadwalnya. Saya share lagi jadwal. Kemarin sudah ada di grup kedinasan. Nah, kelihatan Pak? Bu Nupus kelihatan? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan Pak, cuma kecil. ya, saya gedein ya. Nah, kelihatan gede ya. Nah, untuk jadwal pembelajaran ini ada sedikit perubahan karena kemarin menggunakan waktu yang sama ya Pak Adeng ya. Jadi seni budaya kelas 10, 11, dan 12 langsung bersamaan. Nah, ini ternyata setelah ada masukan dari Bapak Ibu Guru, jadwal tersebut memang memiliki kendala dari sisi Bapak Ibu Guru karena harus memikirkan 3 tingkat secara bersama-sama. Nah, untuk itu pada tahun ajaran ini kita coba untuk membuat jadwal yang berbeda tapi dengan tingkat yang sama gitu ya. Misalnya Pak Adeng seni budaya. Nah, seni budaya itu hari Senin ya. Jam 9.05 sampai 10.30. Untuk kelas 12. Nah, ini jadi Pak Adeng nanti konsentrasi ke kelas 12 saja gitu ya. Untuk pembelajaran itu karena kelas 10 dan kelas 11 jadwal yang lain gitu. Maksudnya seperti itu. Siap Pak. Nah, kemudian nanti seni budaya kelas 10 nanti hari sama tapi jam yang berbeda. Nah, pagi tadi kita sudah mencoba untuk kita di Zoom ini ternyata ada fasilitas breakout ya. Breakout itu untuk kelas yang berbeda dengan yang ada di Zoom yang secara kolektif ini. Jadi nanti bisa masuk ruangan masing-masing gitu ya. Jadi ruangan besar Zoom nanti masuk ke ruangan masing-masing. Bapak Ibu bisa mencoba. Nah, kemudian kurang lebih seperti itu. Saya stop screen-nya lagi, kita teruskan yang tadi. Nah, kemudian seperti yang disampaikan di video Pak Solihin juga, ini juga harus kita pahami bahwa di masa pandemi ini memang banyak yang siswa yang memutuskan diri untuk tidak sekolah ya. Ini karena bekerja, karena kita hubungi misalnya guru kita ya, dan Pak Nurdin ini sudah kita hubungi tapi tetap aja tidak mau sekolah. Nah, ini kita mengharapkan untuk pembelajaran ini sesuai dengan surat edaran tidak menuntut ketuntaran siswa, tetapi agar siswa memiliki semangat untuk belajar. Nah, ya. Nah, di sini penting bagi kita agar kita menghubungi komunikasi dengan siswa. Nah, kami mohon kepada Bapak Ibu, kita akan mengadakan asesmen non kognitif atau diagnostik awal. Jadi bagaimana nanti siswa belajar, waktunya jam berapa dia belajar, kemudian bagaimana siswa itu di rumah belajar sama siapa, apakah handphone pakai orang tua. Insya Allah nanti dibantu oleh Bu Sipa, guru bimbingan konseling, Ibu Sipa, untuk kita membuat instrumen angket agar siswa memahami, dan nanti hari Jumat kita bertemu kembali untuk mendengarkan profil dari siswa kita oleh Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Nah, jadi nanti hari itu nanti kita bisa melihat ternyata siswa kita seperti apa gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya di sini ada sinkronus dan asinkronus dan jumlah jam. Jadi seperti ini sekolah sudah memfasilitasi Bapak Ibu untuk bisa menggunakan Zoom.
Jadi Zoom ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu. Nanti bisa hubungi saya untuk mengatur jadwalnya. Kapan Bapak Ibu mau menggunakan Zoom ya. Nah, penggunaan Zoom itu disebut sinkronus ya. Sinkronus. Jadi langsung gitu ya. Selain menggunakan Zoom, Bapak Ibu juga bisa menggunakan WA. Jadi Bapak Ibu ada yang bisa menggunakan WA langsung ya, belajar menggunakan WA, berhubungan dengan siswa menggunakan WA. Siswa ada yang merespon, ada yang memberikan umpan balik dan sebagainya di WA. Itu juga namanya sinkronus. Jadi walaupun di WA juga kita evaluasi juga belum aktif, tapi ada beberapa guru yang sudah menggunakannya. Nah, itu namanya sinkronus. Nah, yang satunya lagi asinkronus. Asinkronus itu adalah waktu di mana siswa untuk belajar mandiri atau dengan bimbingan Bapak Ibu guru di LMS model atau di WA juga bisa. Nah, ini namanya asinkronus. Jadi tidak langsung diberikan umpan balik, tidak langsung diberikan jawaban oleh Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini namanya asinkronus. Nah, kemudian jumlah jam. Nah, ini kadang Bapak Ibu juga ada yang jumlah jamnya 2 jam, ada yang 3 jam, ada yang 4 jam. Tetapi kok di jawab pelajaran sama gitu ya. Kok di jawab pelajaran waktunya sama, hanya 90 menit, yang baik yang 2 jam, 3 jam atau 4 jam. Nah, oleh karena itu dalam dokumen kurikulum kemarin kita menyampaikan kita sinkronus menggunakan waktu 1 jam dan sisanya 1 jam pelajaran ya, dan sisanya adalah asinkronus. Jadi maksudnya misalnya Pak Adeng ini seni budaya 1 jam, jadi silakan nanti sinkronus 1 jam dan sisanya menggunakan LMS model. Siswa kapan mengerjakannya? Siswa yang mengerjakannya sesuai dengan waktu yang bisa dalam waktu 24 jam itu. Jadi nanti tidak ada istilahnya jumlah jam banyak dan jumlah jam sedikit ini terdapat perbedaan, enggak. Jadi yang kita jadwalkan itu hanya untuk yang sinkronus saja. Yang asinkronus itu nanti silakan Bapak Ibu menyesuaikan gitu ya. Nah, kemudian ini kemudian juga administrasi pembelajaran. Nah, kemarin juga sudah kita sampaikan, ternyata administrasi pembelajaran ini dibutuhkan untuk pembelajaran Bapak Ibu, satu, kemudian juga dibutuhkan untuk laporan kita ke dinas, serta kemarin juga ada permintaan dari inspektorat. Alhamdulillah ini sudah diinisiasi waktu Pak Dudi ya, kita sudah buat, tetapi memang belum kita laksanakan. Nah, mulai sekarang kita coba untuk membuat administrasi pembelajaran di model. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan file-file administrasi pembelajaran, tidak usah di print ya. Jadi langsung saja dimasukkan ke situ. Nanti program tahunan, program semester, RPP, silabus dan sebagainya ya. Silakan dimasukkan ke situ. Jadi ketika sekolah atau manajemen sekolah membutuhkan administrasi, Bapak Ibu tinggal mengupload saja. Jadi sekolah juga tinggal mendownload saja gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir ini persiapan konten Bapak Ibu di PJJ Semantik. Silakan Bapak Ibu mempersiapkan konten di PJJ.Semantik. Untuk kelas 11 dan 12 sudah kita masukkan siswanya. Untuk kelas 10 masih menunggu selesai MPLS ya. Tapi untuk konten Bapak Ibu bisa masuk langsung ya kelas 10, 11 dan 12 memasukkan kontennya. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu informasi kurikulum yang saya sarikan dari beberapa video yang sudah ada dan beberapa informasi. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu kita lanjutkan sebelum nanti tanya jawab dari Ibu Nupus dulu ya. Atau sebelumnya kita
coba masuk breakout room ya, Pak Aming. Halo Pak Aming. Bu Nupus, udah on? Halo Bu Nupus. Iya, Pak. Nah, coba sekarang kita masuk breakout room dulu aja ya. Buat Breakout. refreshing dulu ya. Ya, sekarang sudah ada breakout room. Sekarang coba kita masuk ke kelas 10 MIPA ya. Di handphone Bapak Ibu sudah dicek. Kita coba masuk kelas 10 MIPA 1. Ada gambar. Nah, 10 MIPA 1 kita masuk semua di situ. Baru 2 orang. Ya. Ambil menunggu ya. Ini balik dulu. Ke berikut. Di situ ada kotak 3 ya, 4 ya. Terus tinggal pilih masuk kelas mana gitu ya. Sementara kita masuk kelas 10 MIPA 1 dulu ya. Silakan Bapak Ibu. Yang sudah masuk Bu Rani, Bu Nupus. Pak Aming, halo. Pak Deng, masuk 10 MIPA 1 ya. Kita coba praktek breakout room. Nah, Bu Siva sudah Masuk kelas berapa, Pak? 10 MIPA 1, kita masuk aja di 10 MIPA 1 semua. Maaf, ini ketinggalan. Ya, nggak apa-apa, Bu. Tadi Masuk suruh ngapain? 10 MIPA 1. Kelas. 10 MIPA 1. Masuk breakout room 10 MIPA Ya. 1. Sudah Bentar. ada Bu Rani, Bu Siva, Bu Nupus. Nah, ini Pak Sabar udah masuk, Pak Asep udah masuk. Nah, silakan yang di kelas utama bisa masuk ke 10 MIPA 1. Seharian aman. Masuk ke 1 ya. Nah, gitu masuk. Jadi Keluar. Ren. sudah masuk, kita di kelas masing-masing ya. Di kelas utama kita kan kelas utama dan masuk kelas ini. Jadi fungsi dari breakout room seperti ini. Jadi nanti misalnya Bapak Ibu mau mengajar, misalnya Pak Adeng ya, Pak Adeng mau mengajar 12, kita buat 12 call gitu ya. Jadi yang kelas 12 call itu nanti belajar di sini, patokannya di sini. Halo Pak Adeng. Pak Adeng, halo. Pak Aming, halo Pak Aming. Halo, Pak. Jadi breakout room Iya, Pak. ini ya. Jadi masuk kelas, nanti kelasnya bisa satu tingkat. Ya. Ya. Nah, jadi itu cara untuk masuk breakout room. Sekarang kita kembali ke kelas utama dengan mencet live room di bawah. Kita masuk kembali ke kelas utama, masuk live room ya. Live room. Nah, kita coba live room. Ya. Silakan pencet live room. Live room di bawah. Nah, sudah live room. Nah, bisa aja langsung close all ya di sini. Nah, ini masih ada Pak Adeng dan Pak Van Bantam. Saya coba close langsung dari sini. Nah, 15 detik. Yang tadinya di kelas kita paksa masuk ke sini. Nah.
Nah, alhamdulillah ilmu baru ini jadi bisa kita pakai untuk kelas bersama-sama tanpa membuat jadwal Zoom yang baru. Nah, baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah mendapatkan pengalaman untuk acara Bigatum. Untuk acara selanjutnya kepada Ibu Nupus untuk memberikan informasi tentang kesepakatan kelas, ya. Kepada Ibu Nupus kami persilakan. Halo Bu Nupus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semoga Pagi. kesehatan dan keluarga. Amin. Tadi pagi alhamdulillah sudah menyampaikan kesepakatan dan dua hadir. Jadi insya Allah mereka sudah tahu alurnya seperti apa begitu. Dan mohon kerjasama mungkin dengan wali kelas 12 khususnya untuk besok bisa memfasilitasi anak-anaknya begitu di kelasnya masing-masing untuk membuat kesepakatan kelas. Hal ini sangat penting begitu ya. Kemarin diskusi dengan Pak Sis, Pak Asep, dan Pak Sabar waktu kita rapat di MPLS, kita mulai menumbuhkan budaya positif lah begitu, menumbuhkan budaya positif di sekolah melalui lingkungan yang paling terkecil dulu gitu, yaitu lingkungan kelas, supaya MOU-nya begitu ya, MOU-nya dengan dari pengaturan kelas real gitu, kelas nyatanya, menjaga kebersihan, kerapihan, kenyamanan kelas, anak-anak kita bisa merasakan kepemilikan mereka di kelas itu begitu, sehingga setelah merasa memiliki akan berusaha untuk menjaganya begitu. Dan untuk MOU kesepakatan untuk kelas virtual. Ini diharapkan bisa meminimalisasi mungkin ketidakaktifan mereka di Moodle ataupun di WA Group. Harus seperti apa pengaturannya begitu, untuk saling mengingatkan teman yang satu dengan yang lain supaya bisa terkontrol begitu ya, terkontrol keaktifannya entah itu di aplikasi Moodle dan di WA Group. Sehingga mungkin Pak Sis dari kurikulum sangat menginginkan sekali harapannya yang tidak aktif di Moodle ataupun di WA Group itu bisa diminimalisasi sedini mungkin gitu. Jadi nggak pada saat ujian kita baru begitu ya, baru mencari rame-rame begitu apa penyebabnya dan seterusnya. Jadi diharapkan bisa dicari solusinya dari awal begitu. Besok dengan jadwal yang sudah dibuat oleh kurikulum untuk para wali kelas, mohon untuk memfasilitasi anak-anak kita membuat kesepakatan kelasnya masing-masing. Bisa dimulai dengan membuat nama kelasnya terlebih dahulu. Nama kelas itu bisa bebas
bisa nama karakter, misalnya kelasnya bukan nih, misal kelas 10 IPS 1. Ingin anak-anaknya punya karakter kreatif, berarti kelas 10 IPS 1 itu kelas kreatif, misalnya gitu. Dan seterusnya. Atau bisa pakai nama para pahlawan dan yang lain, masing-masing kelas aja. Selebihnya sih anak sudah pada paham tadi dijelaskan pada saat sesi hari. Begitu Pasis dari, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Bu Nupus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh nama Sosro ya? Colek Pak Adeng. Pakai sosro, kanannya minumannya teh botol sosro, misalnya itu kan filosofisnya juga luar biasa. Artinya tergantung teman dengan yang lainnya. Boleh Pak Asep, asal ada filosofisnya nggak masalah. Ya, baik. Terima kasih Bu Nupus. Ya, Kesepakatan kelas. yang sudah menyampaikan informasi tentang kesepakatan kelas. Jadi besok pagi ya. Ini besok Bu ya kegiatannya? Kurikulum. Kelas Pak Sep. Nah, untuk kali ini. Sesuai dengan agenda di jadwal ini. Kalau untuk Oke, kelas 10 gimana tuh Pak Asep? Bu Nupus. Untuk kelas 10 nanti pada saat kelas Ibu. Formatnya pom-pomnya sudah disiapkan. Saya hanya pembuatan ini ke sini ya, apa namanya? Nanti kita mulai kelas pada saat kunjungan kelas ketika MPLS. Disiapkan termasuk form untuk pernyataan dan kepada tidak menikah selama. Siap. Halo Bapak Ibu. Pasis kemana nih Pasis? Halo. Kita lanjutkan ya. Halo. Bu Nupus dengar? Iya Pasis. Baik, terima kasih Bu Nupus yang sudah Pasis lanjut. menyampaikan kesepakatan kelas. Kita agenda besok untuk wali kelas, mohon bantuan 11 dan 12. Untuk membimbing bersama untuk kesepakatan kelas ya. Dengan tujuan agar kita melaksanakan pembelajaran yang efektif mungkin gitu. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu. Kami mohon saran, kritik, atau masukan dari Bapak Ibu akan kita catat dan kita tindak lanjuti dalam kerangka proses pembelajaran dan Pasis. ya Pak. Halo, dengar? Halo? Ini kita ngobrol bebas saja.
apa namanya? Ngobrol santai kan? Ngobrol santai. Halo? Ya, ngobrol santai. Halo? Ngobrol santai. Boleh ngobrol santai sekarang. Terdengar nggak, Pak? Terdengar, Pak. Sinyal kali Pasis, Pak Sep. Sinyal Pasis terkait ekskul, Pak. Nanti kan tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu ekskul, pemilihan ekskul mungkin disebar oleh Bu Siva ya. Dan ini bukan hanya untuk kelas 10 saja, tetapi kelas 11 dan 12 juga. Nah, tentunya ini juga saya berharap ya untuk ekskul ada pendataan, karena tahun kemarin saya juga kurang tahu nih datanya apakah hanya emang di Bu Siva saja atau emang menyebar juga ke pembina-pembina ekskul gitu. Nah, ini kita harapkan nanti untuk ekskul yang akan datang tahun ajaran 2001-2022 ini itu terdata jelas dan administrasinya ada di pembina ekskul. Kebetulan saya udah menyiapkan administrasinya dan insya Allah nanti akan saya share melalui grup WhatsApp saja barangkali ya kepada pembina-pembina ekskul untuk di print setelah nama-nama dari Bu Siva nanti muncul gitu setelah ada pemilihan ekskul. Itu aja barangkali tambahan informasi dari saya, Pak Sis. Ya, terima kasih Pak Sep. Boleh nanti kalau misalnya mau bikin kelas model ekskul kemarin yang sudah direncanakan. Oke, benar, boleh Pak Sis. Sangat sepakat itu. Silakan Bapak Ibu yang mau memberikan tambahan kopi, Pak Aming. Tambahan Pak, kopi tai susu. Boleh. Silakan Pak Aming, ada tanyain? Yang lain Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan aja Pak Sep ya. Tidak minta tanggapan dari Bapak Ibu yang lain, Pak? Sudah, ini nggak ada yang ini. Hah? Nggak ada yang, belum ada yang ini menyampaikan apa? Baik, saya Pasis. Siap, Aming. Siap. Nah, jadi menanggapi, pertama Assalamualaikum dulu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit menanggapi permasalahan Pak Asep, khususnya MPLS ataupun siswa baru. Tadi Pak Asep mengatakan bahwa setelah ada pengumuman banyak siswa yang mau keluar. Nah, intinya permasalahan ekonomi dan tidak memiliki motor. Nah, kemudian mungkin solusi ke depan Pak Asep. Jadi sebelum kita masukin ataupun misalkan menetapkan siswa sebagai calon siswa baru, mungkin pertama kita ada angket ataupun misalkan ada bahasanya pertanyaan khusus dulu Pak Asep. Artinya siapa namanya, kemudian memiliki motor tidak, memiliki HP dan tidak gitu kan. Nah, kemudian kalau sudah lengkap baru kita masukin gitu. Harapannya mungkin ke depan tidak mungkin sedikit yang keluar. Nah, kemudian ketika minta keluar, memang kan kita pun memiliki permasalahan. Artinya baik yang baru maupun yang lama, Pak Sep. Artinya siswa contoh kelas 12, kenapa mereka tidak mengikuti kegiatan? Karena solusi permasalahannya dia tidak memiliki HP. Tapi kan solusi kita ada, ya, ada tablet, kemudian atau kita luring gitu ya. Kalau memang dia mau benar-benar sekolah gitu. Artinya ketika mungkin siswa mengatakan ingin keluar, ya mungkin kita memberikan solusi dulu kepada siswa kita yang baru gitu ya. Artinya meminimalisir tadi ketika siswa mau keluar, artinya ada jawaban gitu dari kita gitu. Toh kita pun punya tablet gitu kan gitu. Nah itu mungkin yang untuk masalah Pak Asep. Kemudian untuk masalah eskul ya, eskul. Saya sepakat sekali kata Pak Asep bahwa biasanya kita eskul memiliki jam khusus, contoh pramuka misalkan setelah
Jumatan gitu ya. Nah, kenapa di modul tidak ada gitu kan? Artinya mungkin itu solusi yang cerdas ketika kurikulum mengatakan nanti insya Allah ada di grup eskul pembelajaran, sehingga anak artinya sementara ini hanya sebatas nama saja, sedangkan kegiatannya kita tidak terkontrol gitu. Contoh punya saya kemarin juga mau ke sekolah beberapa kali, kata saya nggak boleh gitu kan, karena ini kondisinya darurat. Tapi memaksa aja, kalau di kebun karet di mana Pak? Katanya kan gitu kan. Gitu. Ingin ngobrol bareng bersama-sama gitu ya. Nah mungkin kalau misalnya ada kelas khusus, ya kenapa tidak gitu. Artinya memaksimalkan kegiatan eskul gitu Pak Asep. Nah itu saja mungkin tanggapan Pak Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aming. Terima kasih Pak Aming sudah memberikan. Dari yang lain barangkali Pak Sabar, Pak Dim, lagi ada di sekolah ya? Iya. Halo. Halo. Ya. Oke, ada tambahan? Ya cukup. Cukup Pak Sis. Cukup ya. Pak Asep ada tanggapan lagi? Cukup? Cukup karena nggak tahu nih Bapak Ibunya pada hadir atau hanya mendengarkan saja nih. Tidur, Pak. Saya khawatir di sini ada 11 Sabar orang tidur. ya. Ada, Pak, ada. Ada 11 orang, tapi nggak tahu. Kayaknya sambil mendengarkan saja sambil ngasuh, Pak. ngasuh anak barangkali ya. Barangkali itu aja Pak Sis ya. Oke. Yang lain-lainnya mungkin bisa kita obrolkan di grup WhatsApp lah. Tidur di sekolah, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan kesediaan untuk mendengarkan materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu. Dan harapannya ke depan kita di masa pandemi ini bisa lebih aktif lagi dalam kegiatan dengan Zoom meeting ini untuk menyamakan persepsi kita. Jika ada harapan, impian, atau kendala bisa kita sampaikan seperti yang disampaikan Pak Anu tadi untuk meminimalisir apa-apa yang terjadi di masa yang akan datang. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silahkan untuk leave room atau end ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Sipa ada Bu Sipa? Sudah keluar Bu. Oh udah keluar. Ah, Bu Her ada tuh, alhamdulillah. Halo Bu Her. Suaranya nggak ada. Suaranya diklik dulu.